Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Sapitri, kelas 11 TKJ 1, ingin melengkapi tugas PKK. Hak atas kekayaan intelektual, pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan, penciptaan, karya dengan memberikan hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Hak atas kekayaan intelektual adalah untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapatkan kekuatan hukum. Yang kedua, ada sejarah haki. Pelaturan perundang-undangan di bidang haki di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai pelindungan haki pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintahan Belanda mengundang UU Merek tahun 1885. Undang-Undang Paten tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Akhirnya pada tahun 2000 disahkan 3 undang-undang baru di bidang haki, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk menyelaraskan dengan persetujuan, pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kedua, undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkan. Pada tahun 2000 pula disahkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang pelindungan tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Yang ketiga, ada prinsip haki. Prinsip haki dibagi menjadi 3. Ada prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kreatif, daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya, orang yang bekerja akan mendapatkan perlindungan dalam pemilik. Yang ketiga, prinsip sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, ada hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Manfaat haki. 1. Bagi dunia usaha. Adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Bagi investor. Dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. 3. Bagi pemerintah. Adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisi yang diperoleh dari pendaftaran haki. 4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. 5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi penyalahgunaan atau peniruan. 6.
pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Macam-macam hak. A. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumpulkan atau memperbanyak ciptaannya. B. Hak kekayaan industri. Macam-macam hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Macam hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang diberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Keempat, desain tata letak sirkuit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Keenam, indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang kesatu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi hak atas kekayaan intelektual atau hak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.